selanjutnya mungkin saya mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali dalam penyambutan tempat maupun yang kurang berkenan di para jemaah sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ketua DKM memberikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan daripada kepala desa. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi wakila wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM wajah baru. Oh, lama ya. Yang saya hormati Ketua RW 21, yang saya hormati Pak Ustadz Samsudin, Pak Ustadz Sanusi, yang saya hormati Ustadz Yazid, yang saya hormati Pak Abu Yazid, yang saya hormati Ustadz Ruhyadi, yang saya hormati Ustadz Sibli, ya, Sibli Sofian, yang saya hormati jamaah Masjid Al-Ikhlas yang insya Allah sama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur malah sama-sama kita banggakan. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama-sama. Yang pertama melaksanakan subuh keliling, yaitu subuh berjamaah. Alhamdulillah, tentunya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga pada saat ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita, yaitu sholat subuh. Salawat bersalah kita sampaikan pada pimpinan alam yang kedua kita, Rasulullah SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, kelak di hari kita mohon syafaat dari giliran kita. Bapak-bapak yang berbahagia, dalam sedang berbahagia ini, alhamdulillah dihidupkan kembali subuh keliling yang dilaksanakan di tiap RW. Bapak-bapak hadirin berbahagia, saya perlu sampaikan bahwa di bulan yang lalu saya telah membentuk yang namanya Forum RW. Forum RW itu dilaksanakan satu desa, bukan kayak dulu Forum RW ada di Taman Alamanda, tapi semua RW. Itu saya tandai dengan rompi. Nih, RW saya beli rompi salah satu, ya nih. Itu ada rompi, Pak. PRW 30, mohon maaf itu. PRW 9, Pak. Ya. Di sini, Pak. Udah dikasih tempat. Salaman dulu. Udah dikasih tempat. Soalnya sama digusur. Dusun tak. Saya telah membentuk Forum RW, ya, sedesa Karangsatria. Apa tujuannya? Nama seperti ini, silaturahmi. Coba kita sering suling sebulan sekali
Ya, kita laksanakan silaturahmi, apa keluhan masyarakat, apa namanya kehendak masyarakat, kita tampung semuanya. Kalau bisa kita cari solusinya, kalau tidak bisa kita minta sama pimpinan dan atas. Itu maksud saya. Dan kalau saya lihat permasalahan yang ada di Alamanda Regency, baik di Taman Alamanda, itu banyak yang perlu kita selesaikan. Di antaranya sering saya ngomong bahwa rumah yang dihuni oleh orang Alamanda Regency dan Taman Alamanda belum semuanya punya sertifikat. Ya, belum semuanya punya sertifikat. Inilah forum RW tugasnya untuk mengkoordinir berapa orang yang belum dan kita usulkan. Tuh, tujuannya seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang memang harus kita selesaikan. Orang udah bertahun-tahun kredit, udah selesai dari bank, tapi sertifikatnya nggak ada. Saya khawatir. Ini buku hidupnya nggak ada, nggak bisa dipecah. Kalau mau buku hidupnya ada bisa dipecah. Ya, tolong ini yang perlu kita ketahui, yang perlu kita sikapi. Nah, saya nanti akan tegaskan kembali kepada forum RW agar ini semua disikapi. Kalau saya sendirian, babak belur Pak. Sekarang aja kerjanya kadang-kadang pagi, siang, malam juga. Kondisi udah tua Pak. Tuan saya dong. Iya, kadang-kadang seperti itu. Ya, saya pikir kapan lagi nih, tinggal setahun lebih ya, itu. Jadi itu ya. Nanti saya dorong nih. Dan yang kedua, di Karang Satria baru 2 perumahan yang serah terima, di antaranya Gresya Ayu dan Denwood. Taman Alamanda nggak mau, udah nggak mau nyerah terima, nggak mau bangun. Kalau jalan rusak, biarin. Yang penting gue mau dapat duit. Yang babak belur, warga, desa dan Pemda. Semua yang jalan itu kita bangun atas dana dari APBD dan APBDes. Kalau perumahan sampai saat ini baik di Taman Alamanda maupun di Alamanda Regency itu dia di tangan. Nah kalau pedagang kaki lima PKL ya, PKL dari Puputin. Nih, ini makanya kalian udah bingung ya. Saya udah berusaha dan nanti insya Allah mudah-mudahan kita akan silaturahmi ke Takim. Ini orang Karang Satria, orang Mustika Karang Satria, pejabatnya. Saya udah temuin. Dia udah 3 kali manggil, nggak pernah datang. Terus saya coba ke DPRD, udah. Ternyata memang demikian, susah ditemui, susah dipanggil. 3 kali dipanggil. Baik Bumi Anggrek, Mustika Karang Satria udah mulai Mustika nih. Mustika udah datang, tapi belum menyerah terima. Nah Alamanda Regency dan Taman Alamanda gak pernah datang Pak. Nih. Terus kemudian ada di depan saya Villa Anggrek namanya, belum juga. Jadi di Karang Satria itu banyak perumahan, tapi belum serah terima. Tujuan saya kembali ke PRW 21. Ya, kembali Pak. Jangan sampai nanti ada pembangunan di atas air. Karena kehabisan pasos.
Kehabisan proses air di mana aja supaya kita punya kantor, punya sekretariat. Saya omongin Pak di DPRD bahwa di Karangsapia nggak dapat pasos, akhirnya kantor atau sekretaris RW ada di atas air, pada ketawa semua. Maksudnya biar itu, berarti kita punya apa namanya kantor apung gitu ya, kalau makan apung bukan? Bangli Ini mudah-mudahan itu nggak digusur itu ya. Ya, inilah. Kenapa demikian itu? Ada di RW 27. Nih Pak, kadang-kadang saya suka miris Pak. Kasihan. Di RW-RW lain itu ada posyandu saya bangun setiap tahun. Saya akan usahakan 32 RW semua ada pembangunan posyandu. Tetapi salah satu yang belum ada adalah 27. Kenapa? Sarananya nggak kebagian. Saya pernah dulu membangun RW 30. Saya udah bawain apa namanya? material. Ternyata nggak boleh. Nah, kemarin dekat masjid ya, itu masalah berjelas, kebangun bisa. Ini di halaman delegasi RW 27 Pak yang belum. Udah 2 kali dana saya siapin, tanahnya nggak ada. Karena pemerintah itu tidak mau kalau tanah tidak jelas. Ya, ujung-ujungnya saya harus kembaliin anggaran. Coba nih masalah apa perumahan yang perlu kita selesaikan. Terus yang selanjutnya, nih Pak, saya malah kaget Pak. Ada orang nyari kontrakan ke rumah saya. Ada Bu yang kosong. Pak saya minta 2 Pak. Ada 2 Bu, tapi bisa-bisa gitu ya. Pas sekarang juga Pak, udah maghrib, sekarang juga harus diselesaikan. Ini belum diselesaikan, belum disapuin, mau diapain ya? Orang kenapa nih? Tahu-tahu Pak, dari mana Ibu? Saya dari Film Mutiara Gading di UI ini ya. UI ini ya. Film Mutiara Gading, kenapa kau Ibu tuh buru-buru? Ternyata dikejar-kejar Bang Emok. Tahu Bang Emok? Bang Deprok, rentenir. Tuh. Jadi orang perumahan masih ada yang minjem. Saya pikir orang kampung doang, ya. Orang kampung aja, tapi ternyata orang rumah banyak seperti itu. Nah, makanya apa solusinya? Mudah-mudahan dengan hadirnya apa namanya Koperasi Desa Merah Putih ya, yang nanti akan belum launching ya, tapi pengurusan belum buat. Kita bisa minjemin dengan bunga yang kecil atau tanpa bunga. Nah, biasanya kadang gitu, PR dulu lama biasa gitu, dia kalau minjem mau, betul enggak? Ya. Nah itu kita cari solusi Pak. Bapak-bapak jangan berbahagia di kampung saya dulu dilahirkan di kampung Gudang Pak. Ada Kalang Jawa, ada Gudang. Dari kampung Gudangnya virus saya Pak. Setiap minggu itu Pak, seminggu 2 kali itu pada berdoa, pada nyanyi-nyanyi. Saya berjanji gitu. Saya akan melunasi uang pinjaman saya. Ini pada ngumpul Pak, ngumpet dapat di pojokan dulu. Ternyata setelah pelajari, tolong RT, RW, dulu data orang yang minjem Bang Emok belum banyak, bener Pak. Berarti warga kita bersusah ya. Miskin banyak ya. Nah, mudah-mudahan dengan Koperasi Merah Putih nanti bisa menanggulangi pinjam apa orang-orang yang susah minjamin. Cuma ya pada kita ketentuan, kalau
Itu barangkali yang saya perlu sampaikan, dan yang paling dominan buat masyarakat alamat regensi di perbatasan udah mulai digusur ya. Mangun Jaya dari Tambun kan, terus ke Mangun Jaya, dan insya Allah itu udah ada edaran dari Bupati, Pak. Halaman regensi mau ditertibkan Bangli. Mohon maaf, itu program ADM ya, terus Bupati. Kalau ada warga yang pada tinggal di Bantaran Kali Bekasi, Kali Jambe, mudah-mudahan nggak ada Pak ya. Ya wajar kan kalau ada buat kehendak kita, itu cara menertibkan. Karena tahun berapa Pak RW? Maksud saya tahun berapa kemarin yang air sampai lewatin ini? Ya air sampai lewatin Tanggul, terus sampai ke RW 28 itu kebanjiran. Ya otomatis nggak banjir malah karena bukan alirannya. Kalau aliran Kali Bekasi, tuh makanya geria utama aman-aman nggak banjir. Yang banjir yang aliran Kali Bekasi, tuh termasuk desa Pak. Oh desa Pak, seumur umur. Saya pikirnya, saya udah 70 tahun tinggal di kawasan Satria ya, nggak pernah seperti itu. Gua itu, saya terburu-buru, saya pakai motor, saya masuk dalam motor saya keluar Pak. Untuk kan ada karyawan ya, ada teman-teman di itu Pak. Saya tonton ceritanya, naik perahu itu Pak, itu perahu Pak, itu bisa naik perahu besar banget itu Pak, karena tingginya sampai sepinggang Pak di depan, di dalam sama, habis semua buku Pak. Ya, kalau alam Rasul juga kan ya, alhamdulillah ada bilangnya. Itu makanya, insya Allah mudah-mudahan waktu dekat kita udah mulai mendata. Hari Kamis besok Pak Camat mulai turun mendata mana-mana yang akan dieksekusi. Nih sebelumnya saya baca duluan mana-mana yang eksekusi. Ya saya bilang gini Pak, kita profesional, jangan main hantem promo. Kita kasih tahu warganya, kita data semuanya. Tidak ada, kalau kata bilang ada SP ya, SP 1, 2. Bila perlu dia bisa bongkar sendiri, gitu. Jangan nanti kita antar promo, kan terlalu banyak aja permasalahan, gitu. Jadi mudah-mudahan program kita berjalan dengan baik. Itu barangkali ya Pak dari saya. Cukup sekian. Kalau nanti ada yang mau bertanya, dan Bapak RW yang jauh ya. Saya tutup dengan ucapan billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.